البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti mereka itu benar-benar di dalam kenikmatan yang banyak, na'im. Dan sesungguhnya orang-orang yang jahat maka mereka itu benar-benar di dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala apinya itu. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala menggabungkan antara kabar gembira untuk orang-orang yang berbakti dan berita yang menakutkan untuk orang-orang yang rajin berbuat jahat. Berarti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama yaitu al-masani. Al-masani boleh jadi artinya terulang-ulang, ayat yang terulang-ulang. Dan boleh jadi masani adalah ayat yang berpasang-pasangan, yaitu sesuatu dipasangkan dengan lawannya. Menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka, menyebutkan tentang mukmin, menyebutkan tentang orang kafir, dan yang semacam itu. Menyebutkan tentang orang yang berbahagia dan menyebutkan tentang orang-orang yang sengsara. Di dalam satu rangkaian. Ini namanya adalah masani. Dan ini ada dalam pembahasan balaghah, pola masani seperti ini. Baik, makanya di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang berbakti dan pahalanya. Dan juga setelah itu menyebutkan orang-orang yang jahat dan menyebutkan hukumannya. Dan ini banyak pola-pola yang seperti ini di dalam Al-Quran. Tentang penyebutan tentang orang-orang yang mukmin, misalkan adalah di dalam surat misalkan dalam surat Al-Bayyinat menyebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannat. Sampai akhir yaitu khalidina fiha abada. Menyebutkan orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, bahwasanya mereka itu adalah di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kemudian menyebutkan kebalikannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk yang paling bagus. Mereka adalah orang-orang yang pahalanya itu mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah untuk orang yang takut pada Rabb-Nya. Taib. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan juga di dalam surat, misalkan dalam surat apa lagi yang tentang membahas masalah itu, yaitu surat Wattini Wazzaitun. Ketika menyebutkan Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah, yaitu sebagai orang-orang yang jahat, yang dolim, sehingga masuk di dalam lapisan-lapisan neraka. Tapi kemudian Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman. Setelah itu illalladzina amanu wa amilus solihati, dan seterusnya. Tayyib, ini yang dikatakan sebagai abdad, kebalikan. Dan ini yang dikatakan sebagai masani. Untuk apa ini semua? Seperti yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu untuk menggabungkan antara al-khauf war roja, menggabungkan antara targhib wa tarhib, agar orang itu bergembira dengan pahala dari Allah sehingga bersemangat beramal soleh, tapi jangan kemudian dia merasa aman dari azab Allah. Maka perlu diingatkan tentang kebalikannya. Jangan sampai kita durhaka karena ancamannya itu sangat berat. Tayyib. Juga sebagaimana di dalam surat Al-Lail, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan wa yatajannabuhal ashqa, dan akan dijauhkan dari wa yatajannabuhal atqallati alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan dari neraka itu. Setelah menyebutkan yang akan masuk ke dalam neraka adalah orang yang paling celaka, yang dia mendustakan dan berpaling. Kemudian yang akan dijauhkan dari itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka memberikan hartanya dan mereka itu berusaha mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan.
Ini adalah apa? Gabungan antara targhib wa tarhib agar terbentuk apa? Al-khauf war roja. Tayyib, siapakah abrar? Orang-orang yang berbakti dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yaitu mereka orang-orang yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kembali kepada apa? Makna takwa. Tayyib. Sementara al-fujjar yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan menjalankan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Segala jenis kemaksiatan masuk di dalam pembahasan apa? Orang yang berbuat kejahatan itu. Al-fujur, fujur disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani adalah syakku satrid diyanah, yaitu merobek tabir keagamaan. Yaitu apa? Batasan-batasan Allah dilewati sehingga masuk ke dalam berbagai macam dosa dan kejahatan. Itu fujur. Pelakunya adalah fajir. Kalau dijamak jadi apa? Fujjar. Berarti kebalikannya adalah orang yang rajin berbakti kepada Allah dengan apa? Amal soleh, yang wajib-wajib, yang mustahab-mustahab. Juga menjauhi yang haram-haram, menjauhi yang makruh-makruh. Inilah yang namanya abrar. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Musafir, yaitu apa? Kitab Ar-Risalatu Tabukiyah. Dari apa? Dari albir, yaitu kebajikan. Ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakup segala kebaikan. Berarti dari sini ada isyarat orang yang berbuat kebaikan walaupun sebiji dzarrah akan ada balasannya di dalam neraka, di dalam apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, jangan kita meremehkan walaupun itu amalan yang seukuran dzarrah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun dia seukuran dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran dzarrah. Kalau itu adalah kebaikan, Allah akan melipat gandakannya. Dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Baik. Seukuran dzarrah saja tidak disia-siakan, apalagi apa? Kalau kita mau berbuat baik kepada kucing atau menyelamatkan semut yang mungkin sedang tenggelam dalam air, kita selamatkan dia dan seterusnya. Apalagi yang lebih besar. Sebagaimana dijelaskan oleh apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau wanita yang berzina saja, kemudian dia kasihan kepada anjing, memberi minum anjing yang hampir mati, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dia. Bagaimana kalau yang dibantu adalah apa? Adalah manusia. Dan bagaimana kalau yang dibantu adalah orang mukmin yang sedang dalam kesulitan? Tentunya rahmat Allah untuk orang yang membantu ini jauh berlipat-lipat lebih besar lagi. Baik. Ini adalah apa? Makanya istilah innal abrar ini di sini ada dorongan untuk banyak melakukan apa? Albir, berbagai jenis kebajikan. Karena janji Allah adalah lafi naim. Dan janji Allah tidak akan pernah diselisihi. Yaitu apa? Allah Ta'ala menyebutkan janjinya ini dengan apa? Dengan taukid inna. Kemudian dengan apa? Lamul muzahlaqah, lafi naim. Menunjukkan bahwasanya semua kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka dengan kenikmatan Rabb kalian yang mana yang kalian dustakan? Tidak layak untuk kita mendustakan Allah Ta'ala. Dan janjinya adalah bagian dari kenikmatan. Pelaksanaan janji itu adalah kenikmatan yang berikutnya. Sama sekali itu adalah apa? Nikmat di atas nikmat. Maka untuk zat yang seperti inilah hendaknya kita memurnikan ibadah, memurnikan rasa cinta, memurnikan ketawakalan. Karena dia tidak hanya pandai berjanji lalu mengingkari, bahkan dia adalah zat yang janjinya tidak tanggung-tanggung dan pahalanya itu tidak mungkin dibayangkan. Pahala disebutkan, tapi ternyata apa? Allah telah mengingatkan apa itu? Bahwasanya di dalam surga ada sesuatu yang kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Janjinya sangat besar, tetapi apa? Pelaksanaannya bahkan lebih besar lagi dan tidak terbayangkan. Inilah zat yang harusnya kita memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak ragu kepada dia. Tayyib, dan sebaliknya di sini ada ancaman. Innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan, dia benar-benar berada di dalam neraka jahim. Ini juga ancaman yang tidak layak untuk kita remehkan. Karena apa? Allah Ta'ala mendatangkan dua taukid, pakai inna dan pakai lamul muzahlaqah lagi, menunjukkan ini adalah sesuatu yang boleh jadi akan menimpa kita kalau kita meremehkannya. Walaupun Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala mudah untuk apa? Mengampuni dosa, walaupun boleh jadi orangnya belum bertaubat.
Tapi kita nggak tahu betulkah kita masuk dalam golongan orang yang diampuni tanpa bertaubat, atau jangan-jangan kita masuk dalam orang-orang yang memang layak mendapatkan ancaman tadi dan layak untuk mendapatkan realisasi ancaman tadi. Tayyib. Kenapa? Telah sahih dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meremehkan hukuman dari Allah Ta'ala, maka dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Kalau dia berbuat dosa, maka ini dosa. Tapi kalau di samping berbuat dosa, dia meremehkan hukuman Allah, meremehkan ancaman Allah, maka ini dosa yang lebih besar daripada perkara tadi. Karena perkara tadi perkara apa? Dosa yang bersifat fisikal, fi'il. Ini dosa. Sementara kalau dosa itu bersifat akidah, meremehkan masalah ancaman-ancaman Allah, menganggap rendah masalah ancaman Allah, maka ini dosa akidah yang lebih besar daripada sekedar apa? Dosa perbuatan. Maka ini adalah sesuatu yang naudzubillah ancamannya itu lebih besar. Tayyib. Dan diancamkan dengan apa? Dengan neraka jahim. Disebutkan dari sebagian salaf, disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Minhajul Qasidin, yaitu apa? Seorang salaf menangis. Dia mengatakan, seandainya Allah menghukum saya, memasukkan saya dalam, memenjara saya di dalam bilik tandas, di dalam apa itu? Tempat buang hajat, itu saja saya tidak akan tahan. Ya, siapa yang tahan tidur di situ? Sehari semalam nggak tahan. Tayyib. Bagaimana sementara Allah mengancam saya dengan neraka, yang neraka itu penuh dengan kotoran, penuh dengan api, penuh dengan air yang dinginnya itu sampai memotong-motong daging dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan, neraka bukan hanya isinya air dan api, bukan hanya isinya maqami'u min hadid, tapi apa? Neraka itu juga isinya juga penuh dengan kotoran, seperti yang Rasulullah ceritakan tentang orang-orang yang berzina. Nanti apa? Mereka itu baunya seperti bau najis. Dan juga apa? Mereka mendapatkan air yang najis dan seterusnya. Dan Allah lebih tahu. Tayyib. Di dunia aja kita nggak tahan lama-lama di kamar mandi. Apalagi kamar mandi yang mungkin apa itu masih tradisional, atau kamar mandi yang karena muridnya beribu-ribu, akhirnya apa? Akhirnya tukang bersihnya kewalahan, akhirnya tumpuk-tumpuk di situ emasnya. Sudah pening kita. Demikian pula orang-orang yang di penjara yang bercerita, para banduan cerita, saya nggak mau lah. Bukan masalah bilik tidurnya, tapi kamar mandinya itu, nggak tahan saya. Naudzubillah. Nah, gimana sementara apa yang di akhirat lebih besar bagi bagi para banduan, para narapidana, yaitu apa? Api neraka. Kehinaannya itu lebih besar daripada kehinaan di dunia. Baik. Maka ayat ini, kedua ayat ini menggabungkan antara targhib wa tarhib. Yang pertama targhib, yaitu apa? Dorongan untuk berbuat kebajikan walaupun sekecil darah. Apapun yang kita mampu untuk berbuat kebajikan, kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena sedikit kalau dilakukan itu akan jadi apa? Jadi bukit pahala. Taib. Demikian pula sebaliknya, jangan kita berbuat kejahatan, karena walaupun sedikit kalau ditumpuk-tumpuk maka boleh jadi dia akan menjadi gunung juga. Karena apa? Gunung fa'innal jibal minal hasa. Karena gunung itu terbuat dari apa? Kerikil. Sebagaimana apa? Fa'inna sail minal qatrah. Karena banjir itu adalah dari tetesan air. Tapi kalau ditumpuk, kalau dikumpul-kumpul, memang jadi apa? Banjir. Baik. Berarti apa? Dilarang untuk meremehkan dosa, sebagaimana kita juga dilarang untuk apa? Meremehkan amal-amal soleh dan pahala. Ilahuna wallahu a'lam.